materi kita pagi ini adalah pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3. Kegiatan belajar mengajar kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, mari kita mulakan dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, selamat pagi anak-anak, semangat pagi dan tetap semangat belajar. Jangan sampai kita bermalas-malasan karena kita nanti yang akan rugi sendiri di masa yang akan datang. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun sholat dan sunnah sholat ya. Supaya lebih kita memahami lagi, mari kita ulang sedikit tentang rukun sholat dan sunnahnya sholat ya. Rukun sholat dan sunnah sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi rukun ini adalah wajib dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat. Apabila salah satu dari rukun ini adalah tidak dilaksanakan, maka sholat kita akan menjadi tidak sah. Untuk rukun sholat ya, itu adalah yang pertama niat ya. Jadi harus tuh dibaca niatnya. Kalau kita misalkan tidak membaca niat, berarti sholat kita tidak sah. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini apabila kita sehat, maka kita harus berdiri. Kecuali kalau kita kurang mampu, maka boleh tidak harus berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram, harus mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian adalah membaca suratul Fatihah, sujud dengan tuma'ninah, iktidal, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, mengucapkan salam. Kemudian tertib. Nah, mengucapkan salam ini juga menjadi wajib, harus ya. Misalkan kalau seandainya kita sholat tanpa diakhiri salam, maka itu bukan dikatakan sholat. Karena emang sholat itu adalah yang pertama diawali dengan niat, kemudian ditutup dengan salam. Itulah yang namanya sholat ya. Jadi harus ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, sujud dengan tuma'ninah, iktidal, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir ya, sampai ini, dan salam. Sunnah qauliyah ya, yaitu adalah sunnah yang berupa ucapan ya. Jadi ada sunnah, ada rukun, ada sunnah. Nah, ini adalah sunnahnya. Apa diantaranya? Ada sunnah qauliyah dan ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu adalah yang berupa bacaan-bacaan ketika melaksanakan sholat ya, berupa bacaan-bacaan ketika melaksanakan sholat. Sekarang adalah sunnahnya sholat ya. Sunnah qauliyah yaitu adalah membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca surat Fatihah dan ayat-ayat pendek, mengeraskan bacaan pada rakaat 1 dan rakaat 2, mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, membaca doa rukuk dan sujud, membaca tasyahud awal, kemudian mengucapkan salam. Ini adalah yang termasuk sunnah qauliyah. Jadi yang membaca itulah namanya sunnah qauliyah. Nah, sunnah fi'liyah itu apa? Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berupa perbuatan, yaitu adalah gerakan-gerakan ya. Jadi gerakan-gerakan di dalam sholat itu adalah masuk kepada sunnah fi'liyah. Kemudian apa sajakah yang masuk kepada sunnah fi'liyah? Yang masuk kepada sunnah fi'liyah yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat adalah meletakkan kedua telapak tangan ketika rukuk. Yang kelima, duduk sebentar sesudah sujud. Yang keenam, duduk tasyahud awal. Yang ketujuh, menoleh ke sebelah kiri ketika kita melaksanakan salam yang kedua. Oke, demikian materi kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu belajar anak-anak Abi semuanya belajar di rumah.
Sebelum materi kita tutup, tugas kalian adalah mencatat perbedaan antara sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Mana yang masuk kepada sunnah qauliyah, kemudian yang kedua adalah mana yang masuk kepada sunnah fi'liyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.